Pertanyaan pertama, apakah selama PPKM ini lo lagi ngalamin yang namanya perubahan perilaku? Jadi misalkan kayak lu jadi sensitif banget, jadi gampang banget sedih, gampang banget marah, gampang banget tersinggung. Halo semuanya, jadi sesuai dengan judulnya di video kali ini gue pengen ngebahas tentang ciri-ciri orang yang lagi stres selama masa PPKM ini. Karena pas gue lagi syuting video ini, gue baru baca berita bahwa PPKM diperpanjang lagi. Entah sampai kapan selesainya PPKM ini berakhir. Ya meskipun sekarang yang gue tahu ya, PPKM di daerah gue ini udah turun dari level 4 jadi level 3. Yang artinya mungkin jadi lebih ringan. Gue bakal ngomongin tentang ciri-ciri orang stres itu gimana, tanda-tandanya gimana, dan gue juga bakal ngomongin kenapa PPKM ini bisa bikin orang jadi stres. Dan pastinya, gue bakal bagi-bagiin tips gimana caranya buat mengatasi stres selama masa PPKM ini. So, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, untuk memulai videonya gue pengen nyamain persepsi dulu, nyamain pikiran kita dulu tentang stres itu sebenarnya apa. Karena yang gue lihat-lihat, khususnya di Instagram gue, banyak yang masih beranggapan bahwa orang stres itu sama dengan orang gila. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Untuk stres ini, gue ngambil acuan dari teorinya Robbins tahun 2001. Jadi, kondisi ketika lu lagi mendapat tekanan batin atau tekanan psikis yang bikin lo jadi kesusahan buat beraktivitas. Contohnya kalau di masa PPKM ini, tekanan-tekanan tuh seperti kehilangan keluarga terdekat, kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, kondisi keuangan yang benar-benar lagi nggak stabil, dan lain sebagainya. Di satu sisi, kita pengen berusaha buat nyelesain masalah-masalah tadi, tapi kehalang sama peraturan yang sangat ketat. Akhirnya mungkin sekarang jadi stres karena masalah itu. Untuk ciri-ciri orang yang lagi stres selama PPKM ini, gue bakal sampein lewat 3 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, apakah selama PPKM ini lo lagi ngalamin yang namanya perubahan perilaku? Jadi misalkan kayak lo jadi sensitif banget, jadi gampang banget sedih, gampang banget marah, gampang banget tersinggung, dan lain sebagainya. Yang awalnya mungkin dulu lo nggak begitu, lo nggak baperan, lo nggak jadi sensitif, tapi sekarang ini selama PPKM ini jadi mengalami perubahan perilaku kayak tadi. Pertanyaan yang kedua, apakah selama PPKM ini lo lagi ngalamin yang namanya kesusahan banget buat fokus, kesusahan banget buat konsentrasi? Misalnya kayak lo lagi ngerjain kerjaan dari kuliah, dari kantor, atau dari sekolah, kayak baru 10 menit, baru 20 menit, kepala rasanya kayak pusing banget, susah banget buat konsen. Atau sesimpel kayak mungkin lo lagi nggak ngapa-ngapain, lu lagi biasa-biasa aja, lu lagi santai-santai, tapi lu jadi sering overthinking, jadi sering mikirin hal-hal macem-macem di luar sana. Dan terakhir, pertanyaan yang ketiga, apakah selama PPKM ini lu lagi ngalamin yang namanya perubahan pola makan? Mungkin yang awalnya makan lu banyak banget, tapi sekarang jadi sedikit banget. Atau kebalikannya, mungkin yang awalnya makan dikit banget, sekarang jadi makannya banyak banget. Dari 3 pertanyaan tadi, kalau misalkan jawabannya lu mengalami semua itu, kemungkinan lu lagi ngalamin stres. Kenapa gue bilang kemungkinan? Karena hal tersebut belum tentu terjadi sama diri lu. Untuk nyari tahu kepastiannya apakah lu beneran stres atau enggak, lu harus datang ke profesional, konsultasi ke profesional, entah itu ke psikolog atau ke psikiater. Berita yang lu lihat di Instagram, di sosial media, termasuk di video gue kali ini, itu adalah panduan umum aja dan gak bisa lu jadikan sebagai tolak ukur lu mengalami sesuatu hal. Mungkin lu juga udah pernah dengar yang istilah namanya self-diagnose, bahwa kita ini nggak boleh melakukan yang namanya self-diagnose. Mendiagnosa diri sendiri kena penyakit atau kena fenomena sesuatu gitu. Lagi pula, ya mana ada sih orang yang pengen sakit, orang yang pengen stres gitu kan. Selanjutnya gue pengen sedikit sharing berdasarkan analisa gue, kenapa PPKM ini bisa bikin orang jadi stres. Dan gue bakal jelasin dalam 5 tahap. Tahap yang pertama dimulai dari masa PPKM, semua di rumah aja, dapat peraturan yang menurut gua cukup ketat. Tahap yang kedua, otomatis karena PPKM ini rutinitas jadi berubah banget. Rutinitas kerja, kuliah, sekolah mungkin jadi bener-bener berubah secara drastis karena adanya aturan-aturan baru. Tahap yang ketiga, karena PPKM ini menurut gua penggunaan sosial media itu jadi naik drastis banget. Mulai dari IG, YouTube, TikTok, Line, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Dimulai dari ngumpulin tugas, ngerjain tugas, kerja kelompok, ngerjain kerjaan kantor, dan lain sebagainya, sekarang banyak pakai sosmed. Selanjutnya masuk ke tahap yang keempat,
aktivitas fisik kita ini berkurang, sedangkan aktivitas pikiran kita tetap banyak. Selama PPKM ini ya mungkin lu jadi lebih sering banyak di rumah, tapi aktivitas pikiran tetap banyak, mikirin kerjaan, mikirin kesehatan, mikirin keuangan, mikirin keluarga, mikirin pacar, dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget kita pikirin. Ya mungkin awalnya dulu masih bisa desek-desekan di kereta, masih bisa macet-macetan di jalan, panas-panasan di jalan. Sekarang jadi semuanya serba di rumah. Akhirnya masuklah ke tahap yang terakhir, tahap yang kelima. Disinilah muncul stres. Ketika kita banyak dapat tekanan batin, dapat tekanan psikis, tekanan dari pikiran, tapi aktivitas fisik kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bukan nggak bisa melakukan apa-apa sih, lebih ke arah minim banget yang bisa kita lakuin secara fisik. Oke, tadi gue udah jelasin kalau misalkan lagi stres itu harus datang ke psikolog. Terus gimana kalau misalkan kondisinya lu belum mampu atau lu masih merasakan takut buat datang ke profesional? Oke, nggak apa-apa. Gue bakal ngasih beberapa tips yang bisa lu lakuin dari rumah aja untuk mengatasi masalah-masalah yang lagi lu hadapi saat ini. Tips pertama dari gue, coba lu ajak ngobrol diri lu sendiri. Coba lu kira-kira dulu, apa penyebab lu lagi ngalamin stres? Apa sumber masalah dari yang lagi lu alami sekarang? Contohnya, coba aja lu ajak ngobrol, kira-kira gue stres karena apa ya? Apakah karena pekerjaan gue, apakah karena hubungan gue, apakah karena keuangan gue, atau karena apa? Coba lu cari tahu dulu, kira-kira dulu, cari dulu sumber masalahnya di mana. Selanjutnya, masuk ke tips yang kedua. Kalau misalkan lu udah ketemu sama jawabannya, kira-kira akar masalahnya apa? Sekarang coba lebih kenal lagi sama diri lu sendiri. Maksudnya gimana? Karena menurut gue gini, ada dua tipe orang dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, ada orang-orang yang termasuk problem fokus, dan yang kedua, ada orang-orang yang termasuk emosional fokus. Orang-orang di problem fokus ini dia bisa tuh, dia seneng banget kayak misalkan dia lagi ada masalah, dia langsung nyari sumbernya, langsung nyari solusinya di saat itu juga. Meskipun mungkin dia lagi marah, lagi kesel, tapi dia pengen masalahnya cepat-cepat selesai di saat itu juga. Dan tipe yang kedua, orang-orang emosional fokus. Jadi misalkan dia ada masalah, dia lebih suka buat nenangin dirinya sendiri dulu, nenangin emosi dirinya sendiri dulu, refresh pikirannya sendiri dulu. Mungkin dengan cara me time, mungkin dengan cara nonton, dengan cara ngobrol, dengan cara main game, atau apapun itu yang bisa bikin dia jadi lebih tenang, sampai emosinya stabil, sampai moodnya enak, baru dia coba buat cari solusi dari masalahnya. Jadi lu tentuin dulu, lu ini kira-kira orang yang mana? Orang yang lebih condong ke problem fokus atau orang yang lebih condong ke emosional fokus? Kalau misalkan memang lu pengennya nenangin diri lu sendiri, ya udah silahkan. Berarti tinggalin dulu masalah-masalah lu, tinggal dulu kerjaan-kerjaan lu untuk sebentar untuk nenangin emosi atau nenangin mood lu. Tapi kalau sekiranya lu nggak mau bertele-tele, lu pengen cepet-cepet selesai, ya udah silahkan dicari solusinya. Kayak misalkan lu lagi ada masalah sama pacar lu, sama keluarga lu, ya udah cari cara gimana lu bisa menyelesaikan itu sama mereka. Cara komunikasi yang tepat seperti apa? Contohnya kayak gitu. Masuk ke tips yang ketiga dari gua, kalau misalkan memang lu masih kesulitan buat melakukan semua hal itu sendirian, kayak nyelesain masalah lu tadi itu secara sendirian, coba minta bantuan dari orang lain. Orang-orang yang sekiranya lu percaya banget deh buat ngebantuin lu. Bisa dari teman, bisa dari pacar, bisa dari rekan kerja, dari tetangga, atau dari keluarga. Minta bantuan aja dari mereka, kayak bantu nenangin lu, bantu nemenin lu, bantu bikin lu seneng, bantu bikin lu happy, dan lain sebagainya. Minta bantuan dari mereka. Kalau misalkan perlu, ya silahkan minta bantuan mereka untuk nyelesain pekerjaan-pekerjaan lu mungkin, tugas-tugas lu mungkin. Tips yang keempat dari gua, coba journaling deh atau coba nulis diary. Kayak misalkan lu bingung mau cerita siapa, lu bingung mau ngobrol sama siapa, mau curhat ke siapa, lu takut juga pengen minta bantuan dari orang lain, coba lu tulis lewat diary. Kayak misalkan lu lagi pusing mikirin sesuatu, lu lagi mumet mikirin sesuatu, ya udah lu tulis aja, lu ambil kertas, lu tulis aja. Kayak gue lagi kesel banget nih sama kerjaan gue, sama bos gue lagi kesel banget sama temen gue lagi capek banget deh rasanya, gue lagi hopeless banget deh rasanya. Apapun itu yang lagi lu rasain, coba tulis di kertas itu. Ibaratnya tuh sama aja kayak lu curhat sama orang, lu cerita sama orang, minta bantuan sama orang, cuman saat ini lu mintanya sama kertas gitu, curhatnya sama kertas. Gue sendiri udah nyobain journaling ini waktu gue stres, waktu gue mungkin lagi down, dan di gue bener-bener ngebantu. Lumayan ngebantu. Jadi silahkan kalau lu mau coba buat journaling atau nulis diary ini. Dan tips terakhir dari gua yang kelima, kalau misalkan memang lu sekiranya udah nyoba usahain itu,
tapi belum selesai-selesai juga, silahkan minta bantuan ke profesional. Cerita sama mereka, konsultasi sama mereka, mungkin minta pendapat atau mungkin minta saran dari mereka. Buat lo yang sekiranya butuh konsultasi, udah pengen banget datang ke profesional, lu bisa buat konsultasi sama gua atau mentoring sama gua terkait kesehatan mental lu lewat platform yang namanya Bully ID Indonesia. Ini platformnya bener-bener aman, legal, pokoknya kalau lu mau konsultasi sama gua, linknya udah gua taruh di deskripsi. Silahkan atur jadwal, silahkan atur tipe konsultasi sesuai dengan kenyamanan kalian. Oke, jadi video dari gua tentang stres ini cukup sekian. Semoga video gua bermanfaat. Jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe. So, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.